Iya, ini agendanya adalah pertemuan klarifikasi dan mediasi terkait apa namanya kekisruhan lah antara Pak Kamal dengan kami mantan kuasa hukum ya. Kami itu karena yang selalu disebut saya memang kuasa hukum, Bu Elsa, kemudian juga ada Farhad Abbas ya. Nah, ini klarifikasi yang ketiga, tapi selalu Pak Kamal menyatakan kita selalu harus jadi satu dengan digembar-gemborkan di luar sana telah ditransfer 55M ya kan. Yang sampai detik terakhir kita tidak dapat bukti 55M karena saya punya kuasa sendiri, Prof. Elsa punya sendiri, dan Farhad mungkin juga sendiri kuasanya. Itu ditransfer juga saya sendiri, Bu Elsa sendiri. Kalau Farhad saya malah sama sekali nggak tahu, bahkan surat kuasanya pun saya nggak tahu. Jadi saya nggak bisa komentar. Jadi saya minta klarifikasi dong sendiri-sendiri. Dan memang secara implisit Pak Kamal itu menyatakan saya clear karena pertanggungjawaban saya penggunaan uang yang ditransfer ke saya itu sudah dalam bentuk tertulis dan menjadi barang bukti BAP di Polda Jatim ya. Jadi yang mana sudah disetujui oleh istrinya. Dan pertanggungjawaban itu bukan hanya untuk operasional penanganan kasusnya Pak Kamal, Suhanda, Wiwit dan Prima Hendika dan PT Kamkam, karena kita sidang tuh ada juga perdatanya ya di Jakarta, di Surabaya, Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Tapi juga bahkan dipakai untuk membantu kehidupan istrinya karena memang setelah disita semua uang itu yang diserahkan kami itu mereka udah nggak punya uang, minta bantuan. Kita punya kwitansinya diterima oleh kakak kandungnya Pak Kamal namanya Sunil Mircandani itu sekitar 2M, kemudian membayar lawyer fee lawyer sebelumnya berapa ratus juta. Kita semua punya bukti itu sebagai pinjam utang ya, kita pakai uang itu. Nah itu yang tapi uang yang ditransfer ke Pak Fidi, uang yang ke saya, yang ke Bu Elsa atau mungkin nanti ke Pak Farhad, saya nggak bisa ngomong apa Pak ya, saya nggak berani ngomong apa karena saya nggak punya pengetahuan apa juga. Uang yang diterima oleh Pak Fidi yang besarannya sekitar 9,950 miliar. Bahkan bukan hanya untuk membantu kehidupan dan operasional, bahkan juga ada 5M yang saya kirim ke rekening Ditreskrimum penyitaan ya, karena saya bercermin pada kasusnya senior saya namanya Bang Hotmas Sitompul, semua orang kenal, kliennya dinyatakan bersalah, dia kembaliin uang lawyer fee-nya. Nah saya mendahului lah, kan dia udah nggak punya uang lagi, saya mendahului, saya kirim. Saya kaget setelah diteluskan oleh rekan dokter Susilo, ternyata bebas murni. Artinya kan semua yang terkait dengan perkara itu terbukti tidak bersalah, ya kan? Uang yang masuk ke sana terbukti bukan uang haram lah katakan. Ya berarti harus dikembalikan dong lawyer fee saya. Karena uang yang sebagian lagi kan saya pakai untuk operasional dan membiayai kehidupannya. Dan itu lawyer fee. Bukti transfer saya jelas lawyer fee. Tapi itu ternyata dikembalikan ke istrinya Kamal. Ini kan rada aneh. Padahal kan orang disita itu yang memberikan sitaan itu kan berita acaranya harus tanda tangan. Nah itu agak aneh, kenapa? Karena uang saya kirim, Kamal di Surabaya, istrinya di Jakarta. Kok bisa istrinya menyerahkan? Padahal transfer saya. Nah itu tapi nanti masalah lain ya. Masih ada komplain dari diduga korban uang kami, mungkin gimana dari pertanyaan? Nah, yang Mimiles ini sebenarnya nggak ada legal standingnya dengan kita, nggak ada hubungan hukum ya. Legal standing tuh para member itu. Karena apa? Pada awal menangani perkara ini, semua sudah diblokir, disita oleh Polda Jatim. Saya ngomong sama istrinya, saya lupa kakaknya siapa yang ikut ya, Sunil pasti ya, karena Manu ada di India. Saya bilang, masih punya uang nggak untuk mengurus perkara ini? Karena kita di Jakarta, perkara di Surabaya. Ada uang keluarga, ada kaitan sama member? Nggak ada, semua udah disita. Jadi oke, saya bilang bikin pernyataan. Dibikinlah pernyataan di atas meterai bahwa uang yang
uang yang dipakai untuk membayar kami adalah uang keluarga. Tidak ada hubungan dengan member, tidak ada hubungan dengan bisnis, tidak ada hubungan kam-kam, dan kami dinyatakan dibebaskan dari segala tuntutan pidana dan perdata dari pihak manapun juga. Nanti ada fotonya, tinggal kalau mau dibagi. Tapi kenyataan sekarang justru member didorong ke kami untuk nagih kami dengan dalih bahwa uang member ada di kami. Lah, uang yang disita polisi itu uang siapa? Kan member nggak pernah kasih uang ke kami. Dan jelas tadi itu dasar hukum. Kalau kita mau beracara, itu adalah kekuatan hukumnya bahwa itu bukan uang member. Kok member jadi dibilang ke? Dan kata-kata UMKM ini pun baru muncul belakangan. Itu pun bisa dipertanyakan, hati-hati ngaku-ngaku UMKM. Kenapa? Kalau sampai masuk ke beracara akan ditanyakan izin UMKM-nya mana? Karena saya adalah dewan pakar dari suatu organisasi yang punya sekitar 500 koperasi dan UMKM di Indonesia. Jadi prosedur dan hukum, dasar hukum sebuah UMKM tahu persis. Tapi itu terserah aja, ya. Terus tadi bagaimana pertemuannya? Nah, pertemuannya Kamal itu tetap mau menggabung-gabungkan saya dengan apa yang dia dalilkan ditransfer ke Bu Elsa 55M. Semuanya saya kasih ke Bu Elsa. Itu juga nggak benar. Karena ada sebagian ke saya kan. Setidaknya 9,9 itu kan ke saya. 9950 harusnya 55 kurang 9,9. Itu yang mungkin ditransfer ke Bu Elsa, ke saya nggak mungkin 55. Dan diminta kembalikan semua, tidak boleh disentuh. Kalau tidak disentuh kita kerja pakai apa? Kita naik pesawat ke sana pakai apa? Kita tinggal nginep di hotel pakai apa? Nanganin pra-peradilan kami 1 bulan penuh sidang ya untuk 4 orang, Kamal, Suhanda, Wiwit dan Prima. 1 bulan penuh kami sidang di sana sampai kita sewa kamar di hotel seberang pengadilan itu. Duit siapa? Ya duit itu, duitnya Kamal, betul, duit keluarganya Kamal. Dan itu sebenarnya udah jadi terpakai. Dan kalau itu semuanya diminta dikembalikan, terus perkara itu kita yang biayai gitu maksudnya. Jasa lawyer kita. Dan dia bebas murni, ada sukses fee kita. Boro-boro. Bener nggak? Kan jadi aneh logikanya. Apalagi putusannya itu ya. Bebas murni. Semua sidang, semua lawyer yang belum jadi lawyer, anak kuliah pun tahu namanya sidang. Itu lawyer berpegang pada BAP, dan itulah konstruksi hukum yang kami bangun. Makanya berakibat, saya nggak tahu, saya nggak lihat persidangannya ya. Akhirnya dakwaan dan tuntutan jaksa itu bisa dipatahkan. Bahkan Kamal pernah dihukum 4 bulan pun tidak menjadi pertimbangan untuk dia dihukum lagi. Karena seharusnya secara logika hukum ini adalah, kalau misalnya itu merupakan suatu kejahatan yang berulang, sama-sama investasi, habitual, itu hukuman lebih berat, bisa sampai 20 tahun. Tapi malah bebas murni, artinya kan memang konstruksi hukum yang kita bangun sangat kuat. Harusnya Kamal berterima kasih. Ya, harusnya Kamal berterima kasih. Lalu untuk yang demo-demo itu apa, gimana? Saya tadi sudah sampaikan, salah satu motivasi saya membela Kamal selain karena Kamal adalah adik kandung teman saya adalah kalau dia bisa dibebaskan, uangnya bisa kembali, itu kan bisa kembalikan uang member. Bahkan kami mendalilkan bahwa ini adalah pemasangan slot iklan. Reward diberikan setelah diundi. Itu konstruksi hukum kami. Makanya Kamal tidak terjerat oleh hukum. Jadi ini bukan investasi bodong. Dia gembar-gembor soal ini bukan investasi. Ya itulah konstruksi hukum kami, makanya dia bisa bebas. Kalau ini terbukti investasi bodong seperti tisu tahun 2016, masuk dia 20 tahun.
Ngerti ya? Dia masuk dengan hukuman lebih berat karena ini menjadi kejahatan habitual, berulang. Hukumannya jauh lebih berat. Tapi karena BAP kami bisa dipakai oleh Dr. Susilo membuktikan bahwa ini adalah slot iklan, artinya member mohon maaf, uang kalian tuh angus. Uang kalian tuh jadi slot iklan. Selesai iklan habis, laku nggak ada urusan. Ngerti nggak itu aplikasi seperti itu? Kalau sampai nggak teriklankan ya derita lo, ya kan? Kasarnya begitu. Tapi Bang Fidi udah jelasin ke tadi pas pertemuan ke mereka. Beberapa member saya sudah sempat jelaskan, tapi kan tidak mungkin saya jelaskan ke 200.000 member. Yang datang-datang aja yang saya bisa jelaskan. Dan mereka semua kebanyakan mengerti. Makanya tadi tercetuslah kata-kata salah alamat. Memang salah alamat, nggak ada hubungan hukum. Kalau saya orang hukum murni sejati, saya nggak mau berhubungan sama member, nggak ada hubungannya. Tapi karena mereka manusia, saya manusia dan motivasi saya kalau membela Kamal itu supaya kalau dia selamat uang itu uangnya di Kam&Kam itu kembali ke member, saya ladenin. Tapi Prof Elsa mungkin juga Bang Farad karena orang hukum benar nggak mau berhubungan. Itu memang benar secara hukum, walaupun kurang pas secara manusia, ya harus dibedakan secara manusia atau secara hukum. Hukum kan hitam putih, yang abu-abu ini kan cara manusia. Nah, saya pilih abu-abu karena saya backgroundnya juga pengusaha. Saya juga motivasi saya supaya member juga bisa, kalau nggak dapat rewardnya ya uangnya kembalilah, ya kan? Karena rewardnya juga kan agak bombastis ya. Uang 10 juta bisa dapat Fortuner 400 juta misalnya. Oke, kan tadi udah dijelasin untuk para juga korban yang Ya. Dan yang selama ini demo-demo kan mereka juga kan. Ya. Jadi artinya mereka udah mau damai aja gitu. Atau gimana? Saya nggak tahu dan itu bukan urusan saya. Saya cuma menjelaskan yang kalian lakukan itu secara tidak langsung salah alamat dan salah cara. Salah cara. Kenapa salah alamat? Satu, karena harusnya bukan ke kami. Salah cara kenapa? Kenapa nggak kalian laporkan Kamal? Kan uangnya kalian serahkan ke Kamal, bukan ke kami. Ya. Lalu yang koordinator kan juga udah dilaporin FA ke Polda, itu gimana kelanjutannya? Saya nggak tahu ya kepastiannya. Yang saya tahu, saya dan Prof Elsa dilaporkan di Polda. Oleh dulu kalau kalian nggak lupa namanya lawyer Firdaus ya. Iya. Saya nunggu dipanggil oleh Polda. Sudah berapa bulan nih nggak ada pemanggilan. Saya cuma bisa menduga-duga karena polisi itu bekerja secara profesional ya. Kalau tidak ada bukti yang jelas, bukti awal yang jelas, dua alat bukti yang bukti awal yang jelas, mereka juga nggak mau bertindak tidak profesional. Saya yakin itu. Makanya saya tunggu aja. Terus kemudian kemarin katanya saudara Andi melapor ke PPATK. Saya bilang silakan, saya malah perlu supaya tahu uang member itu kemana, dipakai kemana. Karena saya tahu dalam putusan tuh uang dipakai kemana. Pakai pribadi, pakai nggak tahu ya untuk apa lagi. Untuk reward ada juga. Kita lihat fakta persidangan aja. Kita punya salinan putusan. Kemudian terakhir saya dengar hari ini laporan KPK, silahkan, saya lebih seneng. Cuma kan harus hati-hati bikin laporan, ya, bikin pengaduan laporan ke lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Berarti kan harus ada unsur korupsinya, ada unsur kerugian negaranya, atau potensi kerugian negara. Hati-hati, ya. Walaupun saya nggak boleh menilai kinerja seorang lawyer, ya, sesama lawyer nggak boleh. Kedepannya ntar gimana Bang sama mereka itu? Ya. Juga sama Mereka tuh begini ya, kalau yang member tadi sudah disampaikan oleh Mbak Andi sama Andi Rivaldi, saya sudah tidak
sudah dilepaskan dari masalah ini karena saya sudah clear ya. Jadi nah artinya Berarti mereka udah paham. sudah, saya nggak peduli mereka itu, yang penting Andinya yang paham. Artinya kalau karena yang gerakkan mereka itulah Andi. Jadi kalau sampai ada lagi geruduk ke rumah saya, istilahnya geruduk lah ya, geruduk ke rumah, saya bisa ambil tindakan hukum ya, sebagai upaya tindakan teror namanya, karena sudah clear ya, tidak ada lagi. Nah ini kan melibatkan Bu Elsa juga sama FA, terus gimana kalau Oh saya nggak tahu, berarti saya ini nggak, dari abang aja, saya aja. Perjanjiannya sama abang aja? Iya, karena kemarin Andi bilang yang tidak hadir di meeting ini akan dikejar. Ya, itu hak mereka. Oh, gitu. Ya, saya datang karena nggak ada yang perlu saya justru pengen klarifikasi, terutama dengan Kamal. Saya masih punya piutang, tadi saya sampaikan tadi kan, uang saya 5 miliar masih yang dikembalikan oleh kejaksaan itu kan, yang menyita kan kejaksaan dari Polda. Ya kembaliin ke saya dong, dia bebas. Kenapa? Lalu saya kerja, bayarannya apa? Iya, bayarnya apa? Belum lagi sukses fee. Ada, saya punya bukti otentik tanda tangan. Nah itu saya justru senang ya. Ketemu Andi justru senang ya membahas masalah ini. Oh Andi, saya nggak, Andi tidak punya legal standing sama saya. Maksudnya Ya, saya berterima kasih Andi bikin begini, membuat saya bisa ketemu Sanjo atau Kamal yang selama dari tahun 2020 saya cari nggak bisa dapat. Karena emang abang ngerasa nggak bersalah gitu ya. Bukan maksudnya emang abang ngerasanya ya udah emang. Loh, saya salah apa? Saya salah apa ya gitu. Yang di create itu kan diciptakan saya seperti bersalah terhadap member. Iya. Nah ini kan jadi apa paradoks kan? Saya justru membela Kamal supaya dia bisa kembaliin uang ke member. Mungkin karena Kamal dikejar-kejar member, dia lempar ke kita. Dia dorong, dialihkan ke kita. Padahal uangnya nggak ada di kita. Uang mereka kan jelas di Kemenkam dan sekarang masih dikembalikan ke dia, bukan ke saya. Ya? Ya. Ada lagi? Oke, cukup ya. Oke, makasih.